Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Zain dari Prodi Matematika. Saya ingin menjelaskan mengenai peran keterampilan berbahasa Indonesia di era digital dalam efektivitas berkomunikasi. Adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembang pesat memudahkan seorang individu dalam berkomunikasi di era digital ini. Individu memanfaatkan dengan baik teknologi di era digital ini. Kehidupan seseorang, baik secara pribadi, sosial, atau individu, berkisar pada komunikasi mereka, yang merupakan aspek penting di dalamnya. Arus komunikasi yang terdapat pada peran keterampilan berbahasa Indonesia merujuk ke penutur dan mitra tutur. Saat berkomunikasi, seseorang akan menggunakan keterampilan berbahasanya sesuai tingkatan yang mereka punya. Komunikasi dan bahasa Indonesia merupakan hal yang sama, karena bahasa Indonesia ialah sebuah penunjang untuk melakukan komunikasi yang digunakan seseorang untuk bersosialisasi ataupun berbaur dengan individu lain. Proses atau kegiatan memberi dan menerima informasi secara lisan, langsung, atau tertulis dengan cara yang jelas dan ringkas dikenal sebagai komunikasi. Dan orang-orang berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun langsung dengan menggunakan bahasa Indonesia. Komunikasi ini adalah suatu bentuk atau suatu hal yang dapat menumbuhkan relasi yang sangat diperlukan untuk manusia itu sendiri. Dan dalam berkomunikasi sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif dari seorang individu, agar ketika komunikasi yang kita sampaikan kepada sang penerima dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia dan selalu digunakan di sana. Di antara bahasa-bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi. Berbahasa Indonesia adalah sarana interaksi dan komunikasi yang konstan bagi bangsa, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran bahasa Indonesia sangat penting. Pemakaian bahasa Indonesia juga berguna sebagai alat komunikasi di era digital ini. Bisa dilihat pada zaman sekarang, yang dimana manusia atau seseorang sudah banyak berkomunikasi lewat smartphone, dunia maya, media sosial, email, dan semacamnya. Meskipun begitu, peran keterampilan berbahasa Indonesia harus bisa terus menjadi sumbangsih untuk meningkatkan komunikasi antar sesama secara efektif. Meskipun di era digital ini, banyak cara dalam peran keterampilan bahasa Indonesia yang bisa membantu efektivitas berkomunikasi seseorang. Setiap individu harus bisa memahami bahwa di era digital ini, pemakaian bahasa Indonesia merupakan hal yang penting untuk bisa berpartisipasi di era digital sekarang ini. Semenjak adanya perubahan ini, keterampilan bahasa Indonesia seseorang dalam berkomunikasi semakin tidak baik, yang dimana bahasa Indonesia yang mereka pakai kadang-kadang tidak sesuai dengan ejaan, dan hal tersebut juga menjadikan komunikasi antar individu menjadi tidak baik dan juga tidak efektif. Generasi yang tumbuh dengan diiringi akses teknologi yang canggih membuat keterampilan berbahasa mereka dalam berkomunikasi sangat tidak efektif. Apalagi generasi sekarang bisa dibilang sangat asing dengan bahasa mereka sendiri. Dan sekarang ini banyak yang menggabungkan bahasa Indonesianya dengan bahasa asing. Karena hal ini pula menyebabkan keterampilan berbahasa seseorang menjadi pudar. Maka dari itu diperlukan peran keterampilan berbahasa Indonesia yang sesuai untuk bisa
bisa membantu dalam berkomunikasi yang efektif. Aktivitas individu, pribadi, dan kelompok sosial semuanya melibatkan komunikasi, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam kelompok sosial, komunikasi adalah perantara untuk berhubungan dengan sesama, memberi data atau berita, mengungkapkan kemauan, perasaan, informasi, pandangan, serta nasihat, serta pengalamannya pada kelompok tersebut. Arus komunikasi yang terdapat pada peran keterampilan berbahasa Indonesia merujuk ke penutur dan mitra tutur. Saat berkomunikasi, seseorang akan menggunakan keterampilan berbahasanya sesuai tingkatan yang mereka punya. Komunikasi di kehidupan sehari-hari kita dan di segala aktivitas yang kita lakukan sangatlah penting. Semua orang atau umat manusia tidak bisa menjauh dari semua macam bentuk komunikasi. Komunikasi ini adalah suatu bentuk atau suatu hal yang dapat menumbuhkan relasi yang sangat diperlukan untuk manusia itu sendiri. Komunikasi merupakan suatu kegiatan pergantian penyampaian informasi dan pesan antar individu. Bisa dilakukan dengan bahasa, isyarat, simbol-simbol, dan sikap yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Selama kegiatan penyampaian informasi tersebut, individu harus bisa menggunakan cara yang efektif agar bisa mudah dipahami oleh pendengar. Bisa dikatakan, jika dalam berkomunikasi, sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dan efektif. Agar kegiatan komunikasi yang kita sampaikan kepada sang penerima dapat dipahami dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman, dalam KBBI, komunikasi diartikan sebagai pengirim atau penyampaian dan menerima pesan antar dua individu atau bisa lebih agar pesan yang disampaikan mudah dipahami. Di segala aktivitas yang dilakukan individu, komunikasi memiliki peran dalam segala aktivitas yang dilakukan. Berkomunikasi harus memakai bahasa yang sekiranya mudah untuk dipahami oleh mitra tutur dan sebisa mungkin kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Agar mitra tutur atau pendengar bisa menanggapi pembicaraan kita dengan baik dan mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Karena bahasa Indonesia adalah sesuatu hal penunjang utama untuk berkomunikasi saat bersosialisasi atau berbicara dengan individu lainnya, maka kedua konsep komunikasi dan bahasa Indonesia dapat digabungkan menjadi satu. Proses atau kegiatan pertukaran informasi antara dua individu atau lebih melalui bentuk tertulis atau lisan yang menggunakan bahasa yang jelas dikenal sebagai komunikasi. Orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dalam bahasa Indonesia. Komunikasi dalam kehidupan manusia sehari-hari sangat penting. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa komunikasi adalah sesuatu yang pasti terjadi pada individu menjalani kehidupan. Ketika seseorang bisa menyampaikan pesan atau informasi dengan baik, menjadi penyimak yang baik, dan bisa memanfaatkan media yang ada dengan baik, itu semua sudah bisa menjadi satu runtutan terjadinya komunikasi yang efektif. Era digital adalah masa di mana semua orang bisa saling berhubungan dan juga berkomunikasi meskipun jarak antar mereka sedang berjauhan. Di era digital ini, semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah hanya dengan lewat smartphone saja. Komunikasi yang bisa dilakukan itu seperti menelpon dan menulis pesan. Kemajuan teknologi informasi di era digital ini sangat berpengaruh pada komunikasi seseorang. Teknologi semakin canggih setiap harinya. Di era digital, manusia dengan mudah untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut Bernanke dan kawan-kawan, teknologi informasi yang berkembang dengan cepat ini memberikan kemudahan bagi manusia
untuk menerima informasi yang akurat dan relevan dengan waktu yang singkat di era digital ini. Segala perkembangan teknologi yang ada dan berkembang dengan pesat, dampaknya terhadap komunikasi tidak dapat dihindari. Ada beberapa cara dalam peran keterampilan berbahasa Indonesia untuk membantu efektivitas berkomunikasi seseorang, dan itu bisa dilakukan juga di era digital sekarang ini. Ada yang namanya pidato. Pidato ini bisa membantu seseorang dalam efektivitas berkomunikasi. Contohnya saat berargumentasi dalam pidato. Di sini, argumentasi di pidato bisa membuat seseorang menyampaikan suatu pembicaraan dengan jelas, dan seseorang juga bisa membenahi ide-ide dalam suatu unsur yang masuk akal atau logis, sehingga pendengar bisa dengan mudah untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Argumentasi ini juga berhubungan dengan mindset seseorang individu dalam mencapai target komunikasi yang efektif. Ada juga cara lain dalam peran keterampilan berbahasa Indonesia untuk membantu efektivitas berkomunikasi seseorang dengan cara memanfaatkan teknologi di era sekarang dalam pembelajaran jarak jauh. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat, dan kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi sekarang untuk bisa berkomunikasi antar sesama. Peran keterampilan berbahasa Indonesia di sini membantu sebagai alat komunikasi dalam menyebarkan pesan yang ada dalam internet, media sosial, dan semacamnya. Dengan demikian, seseorang bisa menyediakan dan memberitahukan pesan atau informasi yang jelas dan tidak membuat kesalahpahaman. Peran keterampilan berbahasa Indonesia ini juga bisa membantu seorang individu untuk mengeluarkan segala pendapatnya dan gagasan yang dimiliki secara baik dan santun. Dalam berkomunikasi yang efektif, ada yang namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter juga sangat penting dalam berkomunikasi yang efektif, apalagi di media digital. Pendidikan karakter ini sangat penting untuk individu dalam mengembangkan suatu pikiran yang terbuka atau berwawasan dan etika yang erat. Perencanaan pendidikan karakter untuk individu sangat penting untuk membangun individu dalam efektivitas berkomunikasi. Peran keterampilan berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan karakter individu adalah dengan upaya yang terancang untuk membuat individu memiliki karakter yang baik dari segi sikap, moral, perilaku yang sesuai dengan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Di saat menggunakan media digital, ada dampak yang kurang baik dalam berkomunikasi, yang membuat komunikasi itu tidak efektif. Dampak yang kurang baiknya itu penyebaran berita hoaks, interaksi sosial antar individu bisa berkurang, dan penyalahgunaan media digital yang tidak baik. Jadi, peran keterampilan berbahasa Indonesia sangat berkontribusi dalam efektivitas berkomunikasi seorang individu. Apalagi di era digital ini, bahasa Indonesia dan komunikasi ialah sesuatu yang sulit untuk dipisahkan, yang dimana bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang selalu dipakai oleh semua individu. Komunikasi yang efektif bisa membuat seorang individu menjadi lebih baik dalam bercakap antar sesama. Jika seorang individu berkomunikasi dengan efektif, pendengar akan merasa bahwa apa yang dibicarakan oleh penutur atau pembicara sangat mudah dipahami dan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman di antara pembicara dan pendengar. Baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan pada
peran keterampilan berbahasa Indonesia di era digital dalam efektivitas berkomunikasi. Bye bye.